Doktif kecewa sudah ke sidang Nikita Mirzani tapi Reza Gladys nggak datang juga. Persidangan ada apa ini? Pasti kan ibu nggak terharu gitu kan, meninggalkan anak sekian lama. Dan ya sekali lagi dokter, menurut dokter ini sebenarnya masalahnya jujur di mata dokter sih sebenarnya nggak penting banget ya. Cuman karena mungkin TNI kita terjebak Banyak sekali. Dok, hari ini banyak banget yang mendukung Kak. Jadi prihatin banget. Memang di sini nih kita setelah dokter pelajarin bener-bener ini memang terjebak. Karena dia berusaha sasarannya itu adalah ke dokter. Ya sudah diketahui dari cerita dari awal dakwaannya jaksa, bagaimana narasinya jaksa ini berusaha untuk siapa sih namanya, Dona ya kalau nggak salah ya, Ibu Dona. Salam kenal ya Bu Dona ya. Bu Dona kayaknya dokter lihat juga banyak perkara juga ya jaksa ya. Tolong juga untuk dari Kejaksaan Tinggi juga kayaknya Ibu Dona ini ada masalah deh gitu ya. Jadi dokter juga heran nggak ada sakut mautnya pun disertakan di narasi situ. Mungkin Di balik meja hijau Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, 1 Juli 2025, Nikita Mirzani berdiri bukan hanya sebagai terdakwa, tapi sebagai simbol dari ironi penegakan hukum di negeri ini. Ia membacakan eksepsi atas dakwaan pemerasan dan pencucian uang yang dialamatkan padanya. Tapi bukan hanya membela diri, Nikita membeberkan luka sistemik yang selama ini coba ia lawan. Mafia skincare yang berlindung di balik kemasan mewah dan kekuasaan. Dan dari mulut Nikita, dua nama disebut terang, Reza Gladys dan Ataubah Mufid. Figur yang diduga berada di balik distribusi produk kecantikan berbahaya yang mengancam kesehatan publik. Ironisnya, dua nama itu justru tak tersentuh. Mereka bebas berseliweran di media sosial, penuh senyum, penuh promosi, seolah tak ada satu pun hukum yang berlaku untuk mereka. Sementara Nikita yang mengedukasi masyarakat, yang membongkar praktik ilegal, justru dilempar ke balik jeruji. Yang menjual bahaya dibiarkan hidup tenang. Lebih menyakitkan lagi, Nikita menyentil institusi yang seharusnya berdiri di barisan terdepan perlindungan rakyat, BPOM, BPKN, dan aparat penegak hukum. Ketika seorang dokter kecantikan seperti Reza Gladys merasa lebih nyaman bermain di media sosial ketimbang mempertanggungjawabkan produk yang ia promosikan, dan ketika hukum justru lebih cepat menindak orang yang mengkritik ketimbang yang melanggar, maka bukan hanya hukum yang rusak, akal sehat pun ikut mati. Nikita menangis bukan karena takut, tapi karena lelah melawan sistem yang berpihak pada yang punya koneksi, bukan pada yang punya kebenaran. Dan hari ini, satu hal menjadi sangat jelas. Yang bersuara dikriminalisasi, yang menjual bahaya dilindungi. Ya, tadi nangis karena kangen sama anak. Dia, Bang Fahmi, tadi aku juga pas dia baca resepsi, aku sempat nangis karena aku lihat dia itu kayak papahku gitu. Aku lihat dia baca resepsi tuh, kayak aku ngelihat ada sosok bapakku di situ. mungkin apa sih kayak mau sampaikan ke anak-anak? Yang mau disampaikan, ya sabar ya, anak sana. Sabar, Loli juga, kata Loli juga, semangat terus. Sebentar lagi ini akan selesai, nanti kita liburan bareng. Buat RG, semoga kamu puas, karena yang udah-udah, aku juga bisa menjarain orang yang laporin aku. Semoga masalah ini cepat selesai. Semoga gantian Reza yang masuk penjara. Saksi mungkin siap jadi dokter. Siap, yang dan dokter akan bongkar. Hari ini sebenarnya dokter itu dugaannya dokter DRG datang ya. Atau nanti sebutin aja deh Reza Gladys atau Bah Mufid. Ya, dokter pengen banget deh. Kalau dulu mungkin kalian yang mengejar-ngejar dokter. Kalau sekarang hadapin dokter di sini. Ya, Reza Gladys yang sering banget menulis status di Insta. Yuk, ada dokter di sini. Kenapa kamu kemana saja selama ini? Setiap dokter di sini kok nggak pernah nongol. Ya, dan dokter pengen tanya, betul enggak kamu pernah kirim hasil lab yang kamu inginkan untuk dokter activity tapi dokter nggak mau manipulasi hasil lab, betul nggak? Untuk kehendak kamu tapi dokter nggak mau turutin. Nah, dokter ingin tuh tampil supaya wartawan pada ngeliat bagaimana tampangnya dia nih, tampangnya mereka berdua ini, ya. Pada saat dokter tanyakan itu, karena kebohongan itu akan tampak guys, ya. Pintar-pintarnya dia menutupi itu gelagatnya akan kelihatan banget. Dan dokter sampai katakan tidak ada kebohongan yang kita sampaikan. Tetap konsisten omongannya dokter. Dokter, Ya. terkait
Beliau kan bicara bahwa apa yang dokter bilang itu tidak benar gitu. Itu gimana tuh dokter? Yang apa? Yang dokter yang soal Ada, DRL. semuanya benar. Kalau nggak benar, kenapa kok nggak ada laporan atau bagaimana? Tidak ada. Yang masalah apa? Waitoma itu sudah jelas dari Badan POM. Saksi ahlinya pun nanti akan ada dari Badan POM. Apa yang mau dibantah? Strategi praktek ada peraturan strategi praktek itu harus dipasang di klinik. Itu pun tidak dia pasang. Apa? Jadi banyak kejanggalan di Jakarta Selatan. Ya, diduganya dok ada oknum-oknum penyidik Jakarta Selatan yang sudah mendapatkan siraman dari DRL. Jadi dugaannya dok. Gimana sih dok mungkin buat ngebongkar itu dok? Iya, dok. Karena penegak hukum ya dok ya, tapi malah ibaratnya. Jadi cuma sampaikan begini ya untuk para oknum-oknum penyidik ini dipikirkan kembali ya, dipikirkan kembali hati-hati. Kenapa? Karena mungkin kalian merasa yang kalian bela ini banyak uang, tapi ingat yang kalian bela ini salah. Salah banyak duit. Cuan. Resikonya apa? Jabatan kalian. Itu aja yang dokter ingatkan dari sekarang. Ya. Artinya dokter bakalan benar-benar berantas oknum penyidik ya yang benar-benar Oh dapat siraman. pasti, makanya kemarin kan juga melakukan gelar perkara khusus untuk apa? Agar penyidik-penyidik ini diperiksa. Ya, Oke, dok. Terima kasih dok. Korban yang sebenarnya itu adalah menurut eksepsi kami adalah perusahaan PT Glatis seperti itu. Jadi bukan dokter RG. Semangat terus Itulah yang kita sampaikan dalam eksepsi dan dibacakan secara bergantian sama teman-teman, sehingga kami mengajukan gugatan bahwa terjadi error in subjectu, bahwa yang harusnya yang menjadi korban itu bukan pribadi manusia, tapi adalah badan hukum perseroan seperti itu. Mungkin dari teman Gali atau Usman mau jelasin karena suara saya lagi agak Tadi ada yang menarik juga, Niki meminta agar BPOM ditutup karena ya banyak itu praktek kalau yang- memang tidak bisa melakukan sesuatu untuk kepentingan rakyat, jika memang tidak mampu melindungi rakyat, yang ngapain juga ada sebuah institusi atau lembaga. Sebetulnya itu adalah sebuah sindiran kepada institusi tersebut. Kalau Anda tidak mampu memberikan perlindungan kepada rakyat, ya buat apa juga ada di Republik ini, kan gitu. Saya yakin bisa, karena itu adalah bentuk sindiran yang dilakukan dan segera lakukan pembenahan. Skincare Ternyata tidak ada mediasi sampai saat ini. Sidang Nikita Mirzani. Kita harapan kami supaya mediasi itu jangan disamakan waktunya dengan sidang pidana. Ini konsekuensinya. Oh berarti tadi justru udah datang dong. Udah datang tadi. Tidak masuk ke dalam itu kenapa? Selain menunggu instruksi dari tim kuasa hukum. Sudah dilihat tadi siang bagaimana kan demonya. Ada demo yang tidak jelas. Untuk apa demo kita cuma tahu. Ini pengadilan hukum. Bukan politik. Kalau politik butuh dukungan massa. Kalau hukum yang dibutuhkan adalah undang-undang, peraturan, ketentuan jurisprudensi. Itu di pengadilan, di dalam persidangan. Jadi jelas ya bahwa bukan klien kami tidak mau datang, tapi tidak di pengadilan karena kondisi tidak mengizinkan. Itulah pernyataan Doktif kecewa karena sudah mengawal sidangnya Nikmir, tapi dari pihak Ria Gladys nggak datang, dan di pihak Gladys pun mengatakan bahwa kliennya sudah datang tadi, berhubung ada demo balik lagi. Alasan sudah 2 kali loh nggak salah ini nggak datang terus. Bahkan di postingan pun sempat ada bahwa Reza Gladys itu masuk ke rumah sakit katanya. Ada aja alasannya. Gimana menurut kalian nih? Terima kasih. Kalau ada kata salah, mohon maaf. Jangan lupa like, subscribe, share, dan komen.